Terus mainkan Andre Onana si tukang blunder, begini kilah Erik ten Hag. Manajer Manchester United, Erik ten Hag kembali menyuarakan dukungannya kepada Andre Onana. Ia menyebut bahwa Onana terus bermain karena performanya yang apik. Onana yang bergabung dengan MU di musim panas kemarin memiliki start yang naik turun di skuad Setan Merah. Performanya cenderung belum stabil, di mana ia beberapa kali membuat blunder fatal. Baru-baru ini, kiper timnas Kamerun itu membuat blunder pada saat melawan Galatasaray. Berkat blunder tersebut, Setan Merah jadi gagal memetik 3 poin di kandang wakil Turki tersebut. Ketika ditanya mengapa ia terus memainkan Onana, begini jawaban ten Hag. Untuk saat ini, dia, Onana, adalah kiper terbaik kedua di liga setelah Alisson Becker, kiper Liverpool, ungkap ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. By Barcelona dan MU, Nico Williams pastikan bertahan di Athletic Bilbao. Buyer sudah harapan Barcelona dan Manchester United untuk merekrut jasa Nico Williams. Sang winger baru-baru ini telah menekan kontrak baru di Athletic Bilbao. Williams merupakan salah satu produk sukses Akademi Bilbao. Ia sudah 2 tahun terakhir membela tim utama Las Leones berkat performanya yang apik. Sang winger yang sudah mulai rutin bermain di timnas Spanyol itu kini menarik perhatian banyak tim top Eropa. Barcelona dan Manchester United dilaporkan jadi 2 tim yang sangat berminat untuk mendapatkan jasanya. Namun kedua tim ini dipastikan bakal patah hati, karena Williams sudah memutuskan bertahan di Bilbao. Butuh striker baru, Arsenal incar bomber RB Leipzig ini? Ada rumor baru beredar seputar perburuan striker Arsenal. The Gunners dilaporkan akan mencoba merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menjelang bursa transfer musim dingin nanti, Arsenal dilaporkan ingin membeli striker baru. Mikel Arteta perlu tambahan striker karena stok striker mereka cukup terbatas. Arsenal sendiri sudah mulai berburu striker baru. Sudah ada beberapa nama yang dikaitkan dengan tim asal London Utara tersebut. Football Transfer melaporkan bahwa Arsenal saat ini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka berencana untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Jangan buru-buru pensiun dulu, wahai Toni Kroos. Sebuah asa diapungkan oleh Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid itu berharap Toni Kroos tidak pensiun dini di musim panas tahun depan. Dalam 1 dekade terakhir, Kroos bisa dikatakan adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia menjadi sosok yang dominan di lini tengah Real Madrid dan ia mampu membawa Los Blancos meraih banyak prestasi. Belakangan beredar rumor bahwa Kroos akan pensiun di tahun 2024. Sang gelandang beberapa kali mengutarakan bahwa ia mulai merasa lelah menjadi pesepak bola dan ia mempertimbangkan untuk pensiun. Baru-baru ini Ancelotti disinggung terkait kondisi Kroos. Ia berharap sang gelandang tidak buru-buru memutuskan pensiun. Erik ten Hag bantah anak emaskan Andre Onana, dia bisa digantikan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membantah anggapan bahwa ia menganak emaskan Andre Onana. Ia menyebut posisi sang kiper bisa tergantikan jika ia terus membuat kesalahan. Onana saat ini menjadi kiper utama Manchester United. Ia didatangkan dari Inter Milan pada musim panas kemarin untuk menggantikan David De Gea. Namun performa sang kiper masih jauh dari kata memuaskan. Ia masih angin-anginan dan kerap membuat blunder, namun ten Hag terus memainkannya. Alhasil banyak sentimen negatif muncul terhadap ten Hag. Pelatih asal Belanda itu dianggap menganak emaskan Onana mengingat Onana merupakan mantan kipernya di Ajax Amsterdam. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho tidak bisa bermain bersama. Kata siapa tuh? Manajer Manchester United, Erik ten Hag membantah anggapan bahwa Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho tidak bisa bermain bersama. Ia menyebut kedua tim sangat bisa bermain bersama di lini serang United. Beberapa tahun terakhir, Rashford adalah winger kiri utama Manchester United. Ia dipercaya mengisi posisi tersebut karena performanya yang apik. Namun sejak tahun lalu ada penantang baru bagi Rashford di posisi itu. Winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho mulai menunjukkan performa yang luar biasa di pos tersebut. Banyak yang meyakini bahwa Garnacho bakal mengirim Rashford ke bangku cadangan. Bisa dapat gratisan, Real Madrid pilih angkut Kylian Mbappe di Januari 2024. Klub La Liga, Real Madrid nampaknya masih kesengsem dengan Kylian Mbappe. Mereka akan mencoba merekrut sang pemain dari PSG di musim dingin nanti. Penyerang asal Prancis itu memang sudah ramai dikaitkan dengan Real Madrid. Los Blancos memproyeksikannya menjadi mesin gol baru mereka, namun transfer tersebut terus gagal terlaksana. Terakhir kali, Real Madrid mencoba memboyong Mbappe dari PSG di musim panas tahun 2022 kemarin. Namun Mbappe di detik-detik akhir memutuskan untuk bertahan di PSG.
Relevo melaporkan bahwa Real Madrid belum menyerah untuk mendatangkan Mbappe. Mereka akan mencoba menawar sang penyerang di musim dingin nanti. MU didesak terus mainkan Kobie Mainoo. Kobie Mainoo menuai pujian dalam debutnya sebagai starter di Premier League. Manchester United didesak memberikan kepercayaan lebih besar untuknya. Mainoo dipercaya turun sebagai starter untuk pertama kalinya di Liga Inggris saat menang 3-0 di markas Everton. Gelandang 18 tahun itu dipuji karena ketenangannya sebagai jangkar. Bahkan permainannya dinilai lebih baik dari Sofyan Amrabat, meski masih butuh perbaikan di sejumlah aspek. Akan tetapi ia sudah memberikan opsi bagus buat manajer MU Erik ten Hag, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan performa terbaik dari Casemiro dan Amrabat. Newcastle incar Lukaku. Kabar mengejutkan dari Newcastle United. The Magpies dilumurkan akan merekrut striker baru di musim panas mendatang yakni Romelu Lukaku. Newcastle United bertransformasi sejak diakuisisi Public Investment Fund (PIF), perusahaan milik Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada akhir 2021. Newcastle membeli pemain bertalenta dan sentuhan manajer Eddie Howe cukup memuaskan. Musim lalu, Newcastle finish di posisi keempat dan di musim ini bermain di Liga Champions. Menariknya, Newcastle tidak sembarang membeli pemain. Dilansir dari media-media Inggris, Lukaku masih dalam masa peminjaman dari Chelsea ke AS Roma di musim panas ini. The Blues pun siap melepasnya secara permanen. Lazio usahakan lagi transfer gelandang muda Torino. Lazio dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengusahakan lagi transfer gelandang Torino, Samuel Erikci setelah musim panas lalu klub ibu kota gagal mendaratkannya ke Olimpico. Mereka ingin memperkuat kedalaman opsi di lini tengah dan sang pemain merupakan salah satu pilihan Maurizio Sarri. Nicolo Rovella dianggap tidak bernasib sebaik yang diharapkan saat didatangkan ke Lazio. Mereka mendatangkannya dari Juventus musim panas lalu. T'Aquile memberikan formula yang sangat menguntungkan. Meski ia sering menggantikan Danilo Cataldi, akan tetapi ia masih belum bisa menjadi pemain andalan dan penampilannya tidak cemerlang. Bournemouth resmi perpanjang kontrak Adam Smith hingga 2025. Bek Bournemouth, Adam Smith resmi menandatangani kontrak baru di klub. Pemain berusia 32 tahun itu memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga akhir tahun 2025. Setelah perpanjangan kontrak itu, Smith mengatakan kepada BBC Radio Solent bahwa dia berharap dapat membantu The Cherries untuk memulai musim mereka. Jurgen Klopp puji pemain Fulham ini sebagai salah satu yang terbaik. Jurgen Klopp menyebut satu pemain Fulham sebagai salah satu pemain terhebat di sejarah Premier League menjelang pertandingan akhir pekan ini. Fulham saat ini berada di urutan ke-14 dalam klasemen dan telah menjalani 4 pertandingan liga tanpa kemenangan sebelum kemenangan kontroversial 3-2 atas Wolves. Jelang laga akhir pekan ini, Klopp menyebut sejumlah pemain Fulham harus diperhatikan, dengan pujian tertinggi diberikan kepada mantan pemain sayap Chelsea dan Arsenal, Willian. Kembali bermain, Postecoglou peringatkan Bissouma terkait disiplin. Ange Postecoglou senang menyambut kembali salah satu pemain bintangnya, Yes Bissouma saat Tottenham melawat ke Manchester City, tapi sembari mengakui bahwa timnya harus meningkatkan kedisiplinan mereka, karena hal tersebut sering merugikan mereka di musim ini. Bissouma tidak sendirian dalam hal absen karena skorsing, dengan Christian Romero dan Destiny Udogie juga telah diganjar kartu merah musim ini. Stefano Pioli, terima kasih Maldini, saya tidak sendirian. Stefano Pioli bereaksi terhadap wawancara Paolo Maldini mengenai kepergiannya dari AC Milan. Dia mengaku tidak sendirian karena klub selalu mendukungnya. Pada satu titik, Maldini membela pelatih Stefano Pioli dan mencatat bahwa seorang pelatih kepala adalah salah satu orang yang paling kesepian di dunia sepak bola, terutama setelah Rossoneri meraih hasil buruk di Liga Champions. Pioli kemudian diminta untuk memberikan tanggapannya terhadap wawancara yang dilakukan Maldini, di mana sang pelatih menegaskan jika dia tidak sendirian. Tidak hanya Sancho, Juventus juga ingin boyong Donny van de Beek dari Manchester United. Daftar belanja Juventus di musim dingin nanti bertambah. Si Nyonya tua dilaporkan ingin mencoba merekrut Donny van de Beek dari Manchester United. Juventus dilaporkan ingin merekrut beberapa pemain baru di musim dingin nanti. Si Nyonya tua ingin memperkuat tim mereka agar bisa kembali menjuarai Serie A. Juventus sendiri dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan Manchester United. Mereka berminat untuk merekrut Jadon Sancho dari Setan Merah.
Dilansir Tim Talk, Sancho bukan satu-satunya pemain MU yang didambakan Juventus. Si Nyonya tua dilaporkan juga ingin mengamankan jasa Donny van de Beek. Gavi cedera, Barcelona rekrut pemain timnas Argentina ini. Klub La Liga, Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim dingin nanti. Mereka dikabarkan ingin merekrut Giovanni Lo Celso dari Tottenham. Barcelona baru-baru ini mendapatkan kabar buruk. Gelandang andalan mereka, Gavi harus menutup musim 2023-2024 lebih awal akibat cedera lutut saat membela timnas Spanyol. Absennya Gavi ini menjadi PR tersendiri bagi Barcelona karena stok gelandang mereka cukup terbatas. Alhasil mereka mencari gelandang baru di musim dingin nanti. Dilansir Evening Standard, Barcelona sudah menentukan siapa target yang ingin mereka angkut. Mereka ingin mengamankan jasa Giovanni Lo Celso dari Tottenham. Hasil Le Havre versus PSG, skor 0-2. PSG sukses menumbangkan tuan rumah Le Havre dengan skor 2-0 dalam laga Ligue 1 2023-2024 pekan 14 yang digelar di Stade Oceane, Minggu, 3 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, PSG harus kehilangan kiper Gianluigi Donnarumma sejak menit ke-10 usai terkena kartu merah. Namun, tim tamu berhasil mengamankan kemenangan lewat gol Kylian Mbappe dan Vitinha. Berkat hasil ini, PSG pun semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 33. Sementara itu, Le Havre kini menduduki peringkat 9 dengan perolehan poin 16. Hasil Chelsea versus Brighton, skor 3-2. Chelsea sukses mengalahkan Brighton dengan skor 3-2 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 14 yang digelar di Stamford Bridge, Minggu, 3 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Enzo Fernandez menjadi bintang kemenangan Chelsea dengan memborong 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak Levi Colwill. Di sisi lain, 2 gol Brighton masing-masing dicetak Facundo Buonanotte dan Joao Pedro. Berkat hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat 10 dengan poin 19. Sementara itu, Brighton menempati posisi ke-8 dengan perolehan poin 22. Hasil Liverpool versus Fulham, skor 4-3. Liverpool secara dramatis berhasil mengalahkan Fulham dengan skor ketat 4-3 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 14 yang dihelat di Anfield, Minggu, 3 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kejar-mengejar gol terjadi pada laga ini. 4 gol Liverpool masing-masing lahir lewat bunuh diri Bernd Leno serta aksi Alexis Mac Allister, Wataru Endo, dan Trent Alexander-Arnold. Di sisi lain, Fulham sempat 2 kali menyamakan kedudukan lewat aksi Harry Wilson dan Kenny Tete. Bahkan, tim tamu sempat berbalik unggul lewat gol Bob de Cordova-Reid. Berkat hasil ini, Liverpool berhak naik ke peringkat 2 klasemen dengan perolehan 31 poin. Sementara itu, Fulham tertahan di peringkat 14 dengan poin 15. Hasil Barcelona versus Atletico Madrid, skor 1-0. Barcelona berhasil menjinakkan perlawanan alot Atletico Madrid dalam duel pekan ke-15 La Liga 2023-2024, Senin 4 November 2023. Blaugrana mengamankan 3 poin lewat skor tipis 1-0. Bermain di Estadi Luis Companys, Barca memburu 3 poin penting untuk tetap bersaing di papan atas. Posisi Barcelona dan Atletico di klasemen pun berurutan, jadi pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim. Laga berlangsung dengan intensitas tinggi. Atletico melawan, tapi justru kalah mengenaskan. Gol semata wayang kemenangan Barca dicetak oleh Joao Felix, pemain yang dipinjamkan Atletico. Hasil ini membantu Barca menjaga jarak dari kejaran Atletico di peringkat 3 klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Hasil Napoli versus Inter Milan, skor 0-3. Inter Milan menang telak atas Napoli di laga pekan ke-14 Serie A 2023-2024 di Stadio Diego Armando Maradona, Senin, 4 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung dengan seru. Kedua tim sama-sama bermain terbuka dan laga berlangsung dengan tempo cukup tinggi. 2 gol pertama Inter Milan dicetak oleh Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Gol ketiga dihasilkan Marcus Thuram. Dengan hasil ini, Inter Milan mengemas 35 angka dan naik ke posisi pertama klasemen sementara Serie A 2023-2024. Sementara itu Napoli tertahan di posisi 5 dengan koleksi 24 poin.
Hasil Manchester City versus Tottenham dengan skor 3-3. Manchester City tahan imbang oleh Tottenham di laga pekan ke-14 Premier League 2023-2024 di Etihad Stadium, Minggu, 3 Desember 2023, malam waktu Indonesia Barat. Laga ini berakhir dengan skor 3-3. Gol-gol Man City dipersembahkan Son Heung-min, bunuh diri, Phil Foden, dan Jack Grealish. Sementara gol-gol Tottenham dihasilkan Son, Giovanni Lo Celso, dan Dejan Kulusevski. Dengan demikian, Man City sekarang mengemas 30 angka dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League 2023-2024. Sementara itu Tottenham di peringkat 5 dengan koleksi 27 angka.